Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fernando, NPM 22755032, kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan matrik artikel yang sudah saya buat untuk acuan judul saya, yaitu analisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi. Nah, di sini yang pertama, artikel yang saya ambil yaitu dari penelitinya. Yang pertama itu Derajat dan Sepianti dengan judul dan tahun terbit yaitu Bandung Corporate Series Guntage 2023, di mana judul yang mereka ambil adalah pengaruh penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPB di Kota Bandung. Nah, di mana variabel yang mereka gunakan itu yang pertama itu variabel X-nya itu digitalisasi pajak, variabel Y-nya kepatuhan wajib pajak. Nah, dengan menggunakan metode penelitian, deskriptif, dan verifikatif, di mana mereka menghasilkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif, yaitu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, sosialisasi pajak sebagai variabel modernisasi tidak signifikan, yaitu berarti tidak berpengaruh. Nah, sumber artikel ini dari Derajat dan Sofyan 2023. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada artikel yang saya ambil yaitu Melani dan Sofianti. Nah, di mana sama ini diterbitkan oleh Bandung Paper Series akun 2023, di mana judulnya pengaruh penerapan e-filing dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dan wajib pajak. Nah, variabel yang mereka gunakan variabel X e-filing, kualitas pelayanan, dan variabel Y kepatuhan wajib pajak. Nah, mereka menggunakan metode penelitian yaitu regresi linear berganda, di mana hasil yang mereka dapat adalah e-filing dan kualitas pelayanan berpengaruh positif, yaitu dapat mempengaruhi orang-orang untuk dapat patuh dalam membayar pajak. Nah, ini deh didapat dari Melani dan Sofiati 2023. Nah, selanjutnya yaitu saya ambil artikel yang diteliti oleh Wijaya dan Desi Kumalasari, di mana artikel ini diterbitkan oleh Universitas Bina Insani 2020 dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Nah, di mana variabel yang mereka gunakan yaitu variabel X-nya e-filing, pengaruh e-filing, pengaruh pajak, dan variabel Y-nya kepatuhan wajib pajak. Di mana mereka juga menggunakan regresi linear berganda, di mana mereka menghasilkan e-filing tidak signifikan, ya berarti tidak berpengaruh untuk kepatuhan orang untuk membayar pajak. Namun pengetahuan pajak pengaruh positif, di mana berarti di sini berpengaruh dalam pembayaran pajak. Nah, sumber dari artikel ini dapat dari Iwijaya dan Desi Kumulasari. Nah, yang selanjutnya saya mengambil artikel yaitu dari Winnie Apriliani Nuryata, Loh Kadek Dinari, dan A. Bagus Amalena, di mana artikel ini diterbitkan oleh Wikats Wikatsana Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Maret 2022, di mana judul dari jurnal ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Wajib Pajak dalam Orang Pribadi.
Nah, di sini variabel yang mereka ambil, variabel F-nya pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan, di mana variabelnya kesadaran wajib pajak. Nah, mereka di sini menggunakan metode probabilitas sampel melalui pendekatan sampel random sampling yang atau sampel acak sederhana, di mana mereka menghasilkan pengetahuan pajak sebesar 0,35. Sosialisasi perpajakan hasil 0,129. Sanksi pajak menghasilkan 0,055. Kewajiban pajak mendapatkan hasil 0,81. Nah, di mana penelitian ini didapat dari sumber yaitu Winnie Apriliani Nurita, Ujar Agung Nurfade, Devi, dan Bagus Amalesa. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan artikel yaitu Monica Claudia Andinanta, yaitu diterbitkan oleh Litra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 2015, di mana judul dari artikel ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Nah, di sini mereka menggunakan variabel yang pertama itu baru kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan, perspeksi efektif dan tentang pengaturan pajak. Nah, kualitas pelayanan pajak, mereka menggunakan mereka menggunakan metode penelitian itu regresi secara parsial, di mana menghasilkan pada uji F besarnya senilai signifikannya yaitu 0,000005. Dapat dilihat di tabel 2 di sini bahwa yang artinya HO ditolak yang ditunjukkan dapat berpengaruh kesadaran membayar pajak. Nah, selanjutnya itu sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, strategi efektif tentang peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus, serta bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji T terperoleh hasil bahwa hanya variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi efektif tentang peraturan perpajakan yang memiliki pengetahuan secara signifikan kepatuhan wajib pajak. Pajak karena memiliki nilai signifikan 0,5, sedangkan sanksi perpajakan memberikan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh. Nah, lainnya artikel ini dapat dilihat dari Monica Claudia Anunta. Nah, yang selanjutnya saya mengambil artikel dari Ningsih Siddiq Winati titik Dwi Astuti. Nah, di mana judul yang mereka ambil di sini adalah Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa 2020. Nah, di sini dengan judul Pengaruh Penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan laporan pajak orang pribadi. Nah, di mana mereka menggunakan variabel yang pertama itu ya, yang satunya e-filing, yang keduanya e-billing, dan dianya variabelnya kepatuhan pelaporan wajib pajak. Nah, mereka menggunakan analisis regresi linear berganda. Di sini mereka menghasilkan penelitian yang pertama itu
E-filing berpengaruh positif ya, berarti dapat mempengaruhi dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Berarti e-filing ini berpengaruh untuk ketaatan orang dalam melaporkan pajak. Nah, di mana yang kedua itu e-billing berpengaruh positif. E-billing ini juga dapat mempengaruhi dan signifikan terhadap laporan wajib pajak. Nah, sebenarnya itu e-filing dan e-billing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan laporan wajib pajak orang pribadi. Di mana dari hasil penelitian ini bahwasanya e-filing dan e-billing itu berpengaruh positif atau dapat mempengaruhi orang-orang untuk bisa membayar pajak orang pribadi. Nah, jurnal ini dapat dari Ningsih Sidik Wati titik Dwi Astuti. Nah, mungkin ya dari beberapa jurnal ini yang paling saya ambil yaitu dari untuk benar-benar menjadi rujukannya yaitu dari jurnal Ningsih dan jurnal dari Monica Claudia Ananta. Nah, di mana di sini variabel yang saya ambil juga memiliki kesamaan dengan beberapa artikel tersebut, yaitu yang pertama itu art- di penelitian saya, yaitu menggunakan variabel X-nya menggunakan e-billing, dan pembaharuan proses administrasi, sedangkan variabel Y-nya kepatuhan pajak orang pribadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.